menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sabani, kita pengen mendengar bagaimana pandangan ataupun juga proyeksi dari Bank Indonesia supaya ketika kita nanti bicara terkait dengan sektor-sektor yang masih mampu eksis dan menggerakkan ekonomi daerah, kita juga bisa melihat sebetulnya potensi-potensi mana saja yang masih bisa kita kembangkan. Kami berikan kesempatan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bapak Tutuk Cahyono, untuk bisa memberikan paparannya. Kami silakan Pak Tutuk. Ya, makasih moderator, Pak Sabani yang saya hormati, para narasumber semuanya dan seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mohon maaf saya baru bergabung siang ini. Saya pikir dari Pak Sabani cukup lengkap tadi ya. Mungkin saya tambahkan beberapa hal, mungkin sedikit agak ada yang overlap, tapi saya akan coba soroti dari mudah-mudahan bisa memperdalam atau mungkin dari view lain gitu ya. Baik, secara jangka pendek saya sepakat tadi ya. Jadi jangka pendek secara umum bahwa ekonomi kita itu sudah melewati posisi yang terburuk ya. Triwulan kedua itu adalah posisi yang paling buruk buat kita. Di triwulan ketiga sudah mulai kelihatan prom indikator atau leading indikator kami sebenarnya dari awal sudah memperlihatkan beberapa perbaikan-perbaikan gitu ya. Ternyata memang secara fakta memang baik gitu ya. Dari sisi pertumbuhan tidak kontraksi, tidak terlalu dalam lagi. Dari sisi quarter to quarter itu bahkan sudah positif gitu ya. Dari sisi inflasi kita juga alhamdulillah tahun ini bisa jaga dengan baik. Memang ada penurunan permintaan dari dampak daripada COVID, tetapi jangan lupa kita juga kerjasama antar seluruh pihak, terutama dukungan dari Pemprov dan seluruhnya, kita bisa mempertahankan inflasi yang relatif rendah gitu ya. Itu artinya bisa mempertahankan daya beli kita. Jadi insya Allah tahun depan secara garis besar kita akan bisa insya Allah positif gitu ya. Tadi beberapa proyeksi yang sudah disebutkan tadi dari Pak Sofyan, Pak Sekda dan lain-lain, saya kira kami juga melihat yang sama. Jadi ada positif pertumbuhan di tahun 2021 nanti gitu ya. Inflasi juga insya Allah meskipun ada potensi meningkat karena memang permintaan juga meningkat dan secara umum juga perbaikan-perbaikan tapi masih bisa terjaga dengan baik. Nah gitu, ini inflasi kita. Mari kita lihat sekarang sedikit mungkin global gitu ya. Saya melihat mungkin saat yang awal-awal perekonomian global sebenarnya juga menunjukkan bahwa triwulan kedua itu memang tiga lah ya, kedua itu yang terburuk dan ketiga itu sudah mulai terjadi perbaikan. Perbaikan cukup banyak, itu adalah karena memang utamanya motornya Tiongkok sama India, ya Tiongkok utamanya Amerika. Eropa, Jepang itu juga lebih baik daripada perkiraan semula. Ini yang mendorong nanti bagaimana kita mampu meningkatkan ekspor kita, terutama dari beberapa ekspor-ekspor andalan kita. Dunia didukung oleh stimulus dan mobilitas juga. Kita bisa lihat mobilitas dari Global Mobility Index report yang kita terima juga menunjukkan mobilitasnya juga naik. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan-perbaikan juga ke depan. Global demand mungkin kita bisa lihat ketika memang dunia membaik maka ekspor kita nasional itu juga ikut membaik. Sayangnya batubara memang masih cukup negatifnya cukup besar year to date. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat adanya perang dagang Cina sama Australia dan sebagainya itu bisa menumbuhkan di akhir-akhir tahun triwulan ini batubara sudah mulai meningkat lagi. CPO-nya bagus, alhamdulillah kita year to date-nya itu sampai 25% ya growth-nya. Jadi dari sisi eksternal atau global seperti itu sehingga motornya memang dari Tiongkok dan beberapa daerah lain utama kita. India juga sudah mulai membaik. Nah, yang terutama membaik ekspornya sebenarnya besi dan baja, pulp and waste paper itu ke Tiongkok ya cukup besar. Dan memang kita yang memiliki tantangan besar adalah batubara nanti ya. Nasionalnya gimana? Nasional sebenarnya juga sama. Kita triwulan kedua terburuk, triwulan ketiga sudah membaik, keempat ini juga terus membaik.
mobilitas juga terus membaik gitu ya, kelihatan dari Google Mobility Report-nya itu menunjukkan bahwa membaik terus. Nah, itulah mulai momen Kaltim, kelihatan Kaltimnya juga sudah terus membaik juga. Kita juga sudah melewati yang kondisi terburuk di triwulan kedua. Kalau kita petakan sektor-sektor prioritas ini di slide 10 itu bisa terlihat sebenarnya bahwa Kaltim itu sektor-sektor yang menjadi unggulan itu relatif lebih baik pemulihannya lebih cepat. Jadi lebih cepat pemulihannya. Kita lihat yang hijau itu sektor pertanian dan perikanan itu lebih cepat pemulihannya. Sektor pertambangan dan industri pengolahan termasuk konstruksi itu lebih cepat juga pemulihannya. Jadi dampak COVID-nya relatif rendah atau sedang saja. Dampak risiko COVID-nya relatif rendah, dampak ekonominya relatif tinggi gitu ya. Jadi ketika nanti ada pemulihan maka sektor-sektor utama ini bisa cepat bangkit. Apalagi momen IKN yang memang nanti itu bisa bergulir lagi tahun depan dan mungkin sampai tahun selanjutnya, itu sektor konstruksi juga semakin kencang lagi. Itu akan mendorong sektor-sektor lain bergerak. Nah, UMKM juga demikian. Kami punya survei yang memperlihatkan hampir setiap bulan kami survei, itu UMKM memang pada saat-saat awal April itu anjloknya luar biasa. Tapi pelan-pelan survei kami hampir setiap bulan itu menunjukkan perbaikan-perbaikan. Nah, demikian. Nah, karena memang kita sektor utamanya dominan batubara tadi disebutkan Pak Sekda, memang cukup dalam gitu ya. Triwulan ketiga pun kemarin yang terburuk di antara Kalimantan. Nah, itu yang mengerek yang lain, tetapi mulai terjadi perbaikan-perbaikan seiring dengan stimulus fiskal pemerintah, pusat maupun daerah, dan juga mobilitas. Nah, stimulus ini penting kalau menurut saya. Tadi saya sepakat dengan Pak Sabani bahwa kita memang harus fokus saat ini dampak yang terbesar. Kita lihat nanti kita bisa relaksasi OJK ya, ada kebijakan OJK untuk merelaksasi kredit. Itu yang paling kena adalah UMKM. UMKM yang paling kena itu yang paling banyak meminta relaksasi. Itu artinya indikator UMKM yang punya dampak terbesar di dalam penurunan akibat COVID ini. Nah, inilah perlu adanya percepatan insentif fiskal, subsidi, bahkan kalau perlu segala macam kekuatan kita di Kalimantan Timur fokus membantu mereka yang memang paling terdampak. Termasuk CSR, mungkin ada segala macam dana-dana filantropi fund gitu ya. Itu semuanya mestinya mengarah kepada bagaimana kita mengentaskan masyarakat-masyarakat golongan bawah yang paling terdampak. Nah, kami ingin meyakinkan, kemarin juga saya datang di rapat-rapatnya mengenai bagaimana bansos, bantuan sembako dan lain-lain itu harus lancar penyalurannya. Jadi kemarin penyerapan dan penyalurannya. Saya hadir juga di Balikpapan kemarin, bagaimana kita juga meyakinkan dan kami juga siap memfasilitasi jangan sampai program-program pemerintah Banpres, program sembako maupun programnya Provinsi Kalimantan Timur itu semuanya terkendala dengan sistem pembayarannya. Nah, itu di kami otoritasnya. Sehingga kami ingin meyakinkan itu berjalan dengan baik. Inflasi juga oke. Nah, sekarang saya ingin melihat jangka panjangnya seperti apa ke depan gitu ya. Tadi juga disebutkan Pak Sabani sebagian. Bapak Ibu sekalian, secara jangka panjang kita harus melihat bahwa kalau kita review ya 10 tahun terakhir pertumbuhan kita itu 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita tarik 10 tahun terakhir itu kelihatan bahwa sebenarnya pertumbuhan Kaltim itu selalu rata-rata di bawah Kalimantan dan nasional. Artinya apa? Bahwa memang kita perlu benahi, perlu transformasi untuk bisa mencari sumber alternatif, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, coba lihat ini tabel ini ya. Itu yang merah itu adalah Kaltim. Yang kuning adalah Kalimantan, lebih tinggi. Kalimantan banyak dipengaruhi Kaltim. Porsi Kalimantan itu sekitar 50. Jadi kalau Kaltimnya turun, dia ikut turun. Padahal nasionalnya tetap stabil. Nasional banyak dipenuhi oleh industri-industri manufaktur yang sudah industri hilir, mungkin industri menengah. Nah, kita yang memang perlu berbenah di sini. Nah, inilah momen kita untuk membenahi dan alhamdulillah dari sisi RPJMD, RKPD Kaltim itu sudah merujuk kepada bagaimana kita menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan kawasan. Saya kira ini yang sangat pas. Kenapa? Memang kita punya potensi besar untuk hilirisasi SDA,
maupun kita punya potensi besar menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di sisi tourism, quality tourism. Kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan terlalu banyak, meskipun masa transisi ini masih perlu, tapi pelan-pelan dan pasti mungkin perlu percepatan juga bagaimana kita berpindah kepada hilirisasi semua yang SDA tadi. Momen EKNP juga harus kita gunakan. Saya ingin sampai tambahkan informasi, NPL-nya dari kredit tambang saja yang sektor yang sangat ekstraktif, itu sudah sangat tinggi sekali gitu ya, hampir 30% NPL-nya. Nah, untuk perbankan di sini, untuk perbankan di secara nasional itu juga lumayan tinggi, di atas 5%. Coba bisa diperhatikan ini. Ini adalah kredit tambang, jadi kita sudah nggak bisa lagi untuk terus-menerus perbankan sini membiayai. Bahkan perbankan nasional pun sudah mulai agak mengerem kredit-kredit pertambangan. Tapi kalau nanti bisa dihilirisasi, berhasil ke sana, itu tentu akan bisa membantu nanti. Perbankan akan tentu akan kembali lebih termotivasi untuk diberikan lagi. Nah, hilirisasi ini sudah mulai ada. Ini momen yang mungkin kita harus terus manfaatkan. Ya, hilirisasi contoh di sini ada kultu metanol yang tadi sudah Pak Sekretari sebutkan. Kami sudah ketemu dengan investornya dan mereka sudah komit dan sudah ada long term contract mereka untuk berinvestasi 2 miliar US dollar misalnya. Saya tidak melihat ansih ini saja, tetapi yang saya bayangkan adalah ketika nanti industri coal to metanol itu hadir, maka akan muncul industri-industri turunan yang lain, metanol to olefin, yang lain-lain juga akan muncul sampai dengan industri hilirnya, plastik, biji plastik dan sebagainya. Sangat banyak sekali turunan-turunan daripada batu bara ini. Jadi mau merendah juga nggak masalah gitu ya. Termasuk nanti migas itu perlu diolah juga di sini. Sudah ada di sini yang ngolah kaltim metanol industri. Itu juga sudah mulai mengolah dari berbahan bahan migas untuk menjadi metanol. Saya kira yang penting sekarang bagaimana kita menyiapkan kawasan industrinya. Nah, persoalan sekarang adalah di kawasan industri ini belum ada tenen yang masuk. Kan begitu. Kita harus lihat kenapa belum masuk. Mungkin kita perlu lihat apa saja sih persoalan-persoalan di sana, Bang itu ya. Apakah sewa lahannya? Karena kita sudah punya lokasi yang bagus di Alki 2 gitu ya, sangat bagus. Infrastruktur saya sepakat sekali tadi, perlu ada infrastruktur. Pemerintah pusat perlu memperhatikan. Saya pagi tadi diskusi dengan teman-teman PUPR kantor pusat. Kami sudah sebutkan juga Kaltim itu perlu infrastruktur jangan cuma di IKN saja, tetapi bagaimana itu menghubungkan dengan kota-kota lain karena supaya nanti kota-kota lain itulah yang akan mendukung IKN. Karena problem IKN itu nggak bisa diselesaikan sendiri, pangannya bagaimana, energinya bagaimana, itu perlu dididik. Nah, itu perlu. Nah, momen inilah kita pakai gitu ya, karena begitu nanti terhubung semuanya dan di kawasan industrinya itu juga ada deregulasi, insentif fiskal. Sewa lahan mungkin dinolkan kayak di Vietnam, 0 rupiah misalnya gitu. Udahlah, yang penting nanti PAD-nya kita dapat. Kita nggak dapat sekarang lahannya, sewa lahannya, tetapi kita dapat di ujungnya nanti penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kawasan industri perlu reformasi gitu ya. Undang-undang Cipta Kerja saya kira positif untuk meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan PAD dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kita punya juga kawasan yang lain, kawasan pariwisata. Itulah trigger. Kita punya nature culture yang bagus sekali. Kita perlu trigger dari Derawan dulu sebagai KSPN yang sudah sekarang kawasan ekonomi khusus Bang Karibung lagi ya. Itu akan menjadi trigger awal kawasan Derawan ini. Untuk apa? Untuk menciptakan orang datang dulu, setelah itu dibuatkanlah paket-paket supaya link semuanya dengan daerah-daerah lain. Kita punya daerah lain yang mungkin belum dilirik dengan adanya dengan Derawan, mereka akan datang paketnya mungkin bisa 1 hari nggak mungkin cuma bosen di situ terus Derawan terus, dia bisa ke Berau, ke kawasan-kawasan lainnya gitu ya, ke Kutai Timur dan sebagainya. Seperti bagaimana dulu adanya kawasan Toba, pertama kali kawasan pariwisata di Indonesia itu tumbuh itu dari Toba katanya. Danau Toba akhirnya muncullah ada yang lain-lain muncul. Nah, seperti gitu saya kira nanti Derawan yang akan duluan men-trigger untuk yang lain. Nah, yang paling penting yang terakhir mungkin UMKM. Kita perlu dorong UMKM menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia. Kenapa? Karena UMKM inilah yang menjadi kekuatan ke depan untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dua membuat stabilitas keuangan dan stabilitas ekonomi, sustainability ke depan. Jadi kami sangat
mendorong saat ini dengan OJK. Tadi pagi juga kami juga diskusi FGD dengan TPAKD, ya, bagaimana akses keuangannya supaya nanti tadi sudah disampaikan. Sekarang itu dana perbankan banyak. BI sangat mendukung. Kita punya hampir 700 triliun mendukung likuiditas perbankan. Kita juga sudah mendukung APBN hampir 300-400 triliun. Tetapi kalau sektor realnya belum bergerak, sektor realnya mungkin belum layak, belum visible, belum bankable, maka itu harus dibenahi. Nah, subsidilah yang membenahi, bantuan-bantuan sosial lah itu yang mendongkrak, CSR yang mendongkrak, fokus kita digitalisasi UMKM, sehingga sektor-sektor yang layak kelihatan. Contoh KRIS, dengan adanya KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, itu rekeningnya UMKM akan termonitor dengan baik oleh lembaga keuangan. Dan dengan dimonitor dengan baik, maka transaksi-transaksinya kita bisa lihat repayment capacity-nya nanti. Digital Economic Kaltim itu tertinggi. Bapak Ibu saya lihat ini dengan yang ditayangkan, itu hijau. Hampir semuanya masih kuning dan merah. Kaltim sudah hijau. Artinya apa? Kesiapan kita untuk melakukan digitalisasi itu sudah sangat siap. Tinggal bagaimana sekarang kita arahkan tidak hanya kegiatan konsumtif, kegiatan-kegiatan hanya bermedsos ria, tetapi bagaimana itu menjadi produktif. Bagaimana caranya? Kita siapkan UMKM kita. Kami terus mendorong onboarding UMKM. Kita mendorong virtual market, baik itu lokal maupun global dan nasional. Kita mendorong mereka akhirnya dibiayai oleh perbankan. Kalau perbankan nggak mau, kita hubungkan dengan fintech, financial technology. Banyak sekali cara baru, peer-to-peer lending, equity crowdfunding. Banyak sekali inovasi-inovasi keuangan. Nah ini kami sudah siapkan generic model digital UMKM. Ada e-producing, model e-commerce, e-financing, di-payment, dan implikasi kebijakannya kami siapkan dengan si API e-financing-nya, e-commerce-nya, onboarding UMKM, termasuk KRIS. Tahun depan kami akan masuk dengan BIFAS. Jadi ada suatu sistem pembayaran retail seperti di Singapura, di Malaysia, yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu tidak tidur. Dia bisa betul-betul dengan sangat murah, sangat cepat, dan real time. Dan mudah-mudahan ini akan membantu nanti bagaimana yang sekarang tergantung kita. Kita perlu menyiapkan dengan baik UMKM ini. Supaya mereka semua betul-betul layak dibiayai. Kalau nggak layak, perbankan juga nggak mau masuk. Lembaga keuangan juga nggak mau masuk. Ya. Jadi duitnya banyak, tapi harus ini kalau kita bicara tanahnya harus subur gitu ya. Airnya banyak, pupuknya banyak, tanahnya ini harus dibolak-balik kali ya, dikasih pupuk organik segala macam. Supaya begitu ada benih yang ditanam, dia tumbuh gitu. Kalau kita nggak subur tanahnya, kita mau grojok, nanti ngalir ke laut jadi banjir gitu. Artinya apa? NPL-nya tinggi seperti yang saat ini gitu. Nah, ini PR-PR yang kita harus reform sehingga kita bisa berjalan bersama, beriringan antara keuangan dengan sektor real. Saya kira kami akan selalu hadir di Kaltim untuk selalu mendorong, membantu, mendukung, bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, perbankan dan semuanya, sehingga kami di nasional kami juga bersinergi, kami di daerah juga bersinergi untuk membangun UMKM. Kami fokusnya UMKM go digital dan UMKM go ekspor. Dua hal itu yang menjadi kunci memberdayakan UMKM agar mereka berdaya saing di era saat ini. Inilah yang sekarang lagi kami ini kan. Ini ada beberapa ini dengan Lamin Etam contohnya, ini kerjasama dengan pemerintah provinsi. Kami membuatkan mereka yang produk-produk terkurasi, tidak asal produk masuk, betul-betul kurator nasional, profesional, layak nanti mungkin bisa dilakukan di sini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak Tutuk sudah memberikan gambaran ya, bahwa memang kalau kita lihat tadi kita harus punya satu semangat ya, bahwa ketika tahun depan itu IKN sudah mulai digerakkan kembali, maka infrastruktur pendukung IKN ini juga harus diperhatikan, bukan hanya di kawasan IKN, tapi juga infrastruktur di daerah-daerah, di kabupaten kota penyangga IKN ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga UMKM ini harus jadi kekuatan ekonomi baru, ekonomi masa depan kita. Saya sangat setuju sekali tadi bahwa ternyata BI sudah punya beberapa program concern untuk UMKM ya, melalui UMKM Go Digital dan UMKM Go to Export ini. Baik,